Asosiasi Negara Asia Tenggara atau ASEAN menawarkan cara untuk menyelesaikan konflik antara Taiwan dan Cina. ASEAN siap untuk memainkan peran konstruktif dalam memfasilitasi dialog damai antara seluruh pihak. Selain itu, ASEAN menilai tensi yang terjadi di Selat Taiwan dapat berujung pada salah perhitungan, konfrontasi serius, konflik terbuka, dan konsekuensi tidak terukur yang melibat kekuatan besar. Situasi Taipei dan Beijing semakin memanas setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Nancy Pelosi, melawat ke Taiwan beberapa waktu yang lalu. Kunjungan Pelosi menuai amarah Cina membuat negeri tirai bambu melangsungkan latihan militer skala besar dan aktivitas militer lain di dekat Taiwan. Bahkan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, mengatakan bahwa kunjungan Pelosi sama dengan maniak, tidak bertanggung jawab, dan sangat tidak rasional. Di sisi lain, Cina telah menggelar latihan militer. Dalam latihan militer itu, Cina mengerahkan rudal balistik, jet tempur, serta kapal perang. Latihan militer ini pun melibatkan serangan senjata rudal konvensional ke perairan wilayah timur Taiwan. Sama seperti Taiwan, negara ASEAN juga tengah berkonflik melawan Cina, termasuk Indonesia di Natuna Utara. Cina memang berani berhadapan dengan ASEAN untuk mempertahankan klaim Nenes Line yang menyentuh sebagian Natuna Utara Indonesia. Secara kualitas dan kuantitas militer, Indonesia di Natuna Utara serta ASEAN di wilayah masing-masing terbilang masih kalah jauh melawan Cina. Hal ini karena Cina mempunyai kekuatan tempur paling tinggi di Asia. Di Asia saat ini, ia cuma bisa diimbangi oleh Jepang dan Korea Selatan. Situs berita Al Jazeera pernah mengupas mengenai kekuatan tentara pembebasan rakyat Cina. Kenapa mereka bisa menjadi angkatan bersenjata paling besar saat ini di Asia bahkan juga di dunia. Tentara pembebasan rakyat Cina kini telah tumbuh menjadi kekuatan tempur terbesar di dunia dengan lebih dari 2 juta personel aktif. Al Jazeera mengungkap bahwa political will yang diusung Xi Jinping sangat mendukung dengan perkembangan PLA. Semua proyek militer PLA diawasi secara ketat langsung oleh Presiden Xi Jinping, dan bila ada yang korupsi langsung dihukum mati. Jika ada yang keberatan dengan modernisasi alutsista PLA, langsung dicap sebagai calon pengkhianat negara. Tidak seperti Indonesia, yang dengan terang-terangan mengkritik serta menghina rencana dan tindakan negara soal penguatan alutsista Indonesia. Di bawah Presiden Xi Jinping, Cina telah menjadi lebih tegas secara diplomatis dan menunjukkan keinginan yang meningkat untuk mendukung klaimnya atas wilayah yang disengketakan dengan demonstrasi kekuatan militernya. Analis pertahanan asal Cina, In Dongyu, merasa PLA di jalan yang tepat saat ini. PLA menunjukkan perkembangan terlalu cepat sehingga membuat Amerika Serikat khawatir akan pertumbuhan militer Cina. Pemerintah Cina memfokuskan penguatan matra laut, yakni PLA Navy. Ekspansi PLA Navy yang amat pesat, bahkan galangan kapal negeri mereka mampu menyuplai 12 kapal perang hanya dalam jangka waktu setahun, menjadi bukti bahwa slogan "Di Laut Kita Jaya" diterapkan secara sungguh-sungguh oleh Angkatan Laut Cina. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina sekarang menjadi angkatan laut terbesar di dunia. Kapal selamnya memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal bersenjata nuklir. Setelah memperkuat Angkatan Laut, Cina fokus memperbesar PLA-AF alias Angkatan Udaranya. PLA-AF diberi berbagai macam proyek kelas Wahid, semacam pengembangan rudal hipersonik DF-17, hingga jet tempur siluman J-20, serta jet tempur FC-31. Angkatan Udara Cina juga telah tumbuh menjadi yang terbesar di kawasan Asia Pasifik dan terbesar ketiga di dunia, dengan lebih dari 2.500 pesawat dan sekitar 2.000 pesawat tempur. Berbagai kemampuan tempur PLA Navy serta PLA-AF membuat Cina lebih leluasa menghajar lawan-lawannya di Asia Tenggara kapanpun mereka mau. Namun di balik itu, Indonesia juga tidak kalah sengit bila harus mempertahankan Natuna Utara dari ancaman Cina. Indonesia bahkan dapat mengumpulkan negara-negara anggota ASEAN hingga berbalik melawan Cina. Media asing mengatakan, ketegangan dengan Cina di Laut Cina Selatan telah mendorong Indonesia untuk mengundang pejabat keamanan maritim dari 5 negara anggota ASEAN, diantaranya Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam,
untuk berkumpul guna membahas kemungkinan tanggapan bersama terhadap meningkatnya ketegasan Beijing. Indonesia jelas punya nyali untuk melawan Cina di Natuna Utara. Sebagai pemimpin de facto ASEAN, Indonesia terus-menerus ditantang oleh langkah agresif Cina. Selama 2 tahun terakhir, kedua negara secara timbal balik memanggil utusan mereka untuk mengajukan protes atas kegiatan di perairan Natuna, sebuah wilayah yang diperebutkan oleh Indonesia dan Cina. Maka dari itu, sudah sepatutnya ASEAN bersatu padu dalam menentang klaim Nendes dan Cina dengan Indonesia sebagai tumpuan kekuatan.